Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Bertemu lagi bersama saya Imade Yatnya Tresna Putra. Saya calon guru penggerak dari SMA Negeri 6 Denpasar. Pada kali ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi pada modul 3.1. Guru adalah seorang pemimpin pembelajaran. Dalam kewajibannya melaksanakan tugas pembelajaran di kelas, tentu guru akan mengalami berbagai permasalahan ataupun berbagai kasus. Disinilah peran seorang pemimpin pembelajaran untuk segera menentukan keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Oke, berdasarkan filosofi Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang 3 filosofi penting yang menegaskan tentang posisi dan fungsi dari seorang pendidik ataupun seorang guru, di mana ketiga filosofi tersebut sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo, di mana di depan guru sebagai teladan atau sebagai panutan bagi murid-muridnya. Tentu dalam pengambilan keputusan, guru harus memikirkan bahwa keputusan itu nantinya akan dilihat oleh anak-anak dan menjadi panutan serta contoh bagi anak-anak kita. Selanjutnya, yang kedua yaitu Ingmadio Maungkarso, di mana posisi di tengah, guru akan membangun semangat atau motivasi anak-anak, sehingga dalam pengambilan keputusan kita juga harus memikirkan bahwa keputusan yang dibuat itu akan dapat membangkitkan dan meningkatkan semangat anak didik kita. Yang ketiga yaitu Tut Wuri Handayani, di mana di belakang seorang pendidik itu harus mampu mendorong. Jadi dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memikirkan bahwa keputusan yang dibuat itu dapat memberikan dorongan dan motivasi kepada anak-anak didik kita. Bagaimana dengan nilai-nilai diri yang tertanam dalam diri kita? Apakah itu berpengaruh pada prinsip yang kita ambil dalam membuat sebuah keputusan? Tentu dalam nilai-nilai diri yang tertanam dalam diri kita sangat berpengaruh pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Apakah kita akan mengambil prinsip berpikir berbasis hasil akhir, atau mengambil prinsip berpikir berbasis peraturan, dan terakhir apakah kita akan mengambil atau menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Hal itu akan disesuaikan sendiri oleh nilai-nilai diri yang ada dalam diri kita. Dalam pengambilan keputusan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, tentu kita akan memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan melakukan komunikasi atau koordinasi dengan rekan lain. Nah, komunikasi yang dimaksud baik itu dengan rekan kerja atau teman guru lainnya, atau bahkan dengan komunitas praktis yang sudah kita bentuk. Nah, dengan melakukan komunikasi, maka kita akan menerapkan teknik coaching di sana ketika kita berkomunikasi, sehingga itu dapat memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita agar dapat melahirkan opsi-opsi terbaik, di mana opsi-opsi terbaik tersebut yang nanti akan dieksekusi menjadi keputusan yang akan dipilih dan diharapkan akan menjadi keputusan yang terbaik. Ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan atau suatu kasus, tentu kita akan menganalisa atau mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Jika kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih antara dua opsi yang secara moral benar namun ada nilai-nilai bertentangan, maka kita berada dalam kasus dilema etika. Namun jika dalam kasus tersebut kita akan berada dalam pilihan antara benar ataupun salah, maka kita berada dalam situasi rujukan moral. Nah, kasus dilema etika ini tentu dapat kita selesaikan dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah. Jika kita kembali pada nilai-nilai diri yang kita miliki, tentu nilai-nilai diri ini sangat berpengaruh pada keputusan yang nanti kita ambil ketika kita mengalami suatu kasus tertentu, baik itu dilema etika maupun rujukan moral. Ketika kita sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan dengan sangat baik, maka tentu kita akan mengarah pada keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, di mana keputusan yang tepat ini akan menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan tentunya nyaman. Nah, apakah terdapat kesulitan-kesulitan dalam melakukan pengambilan keputusan di tempat saya bekerja, yaitu di SMA Negeri 6 Denpasar? Tentu tidak ada kesulitan-kesulitan di SMA Negeri 6 Denpasar untuk menjalankan pengambilan keputusan
terhadap kasus-kasus dilema etika, karena di sana kita mengutamakan komunikasi dan tentunya adanya dukungan dari berbagai atau dari semua pihak. Oke, demikian penjelasan saya terkait koneksi antar materi pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Tentu kita harus sangat berhati-hati dalam melakukan pengambilan keputusan dan harus menerapkan dengan sebaik-baiknya 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah tersebut, sehingga kita dapat menghasilkan suatu keputusan yang terbaik, karena keputusan tersebut tentu akan berpengaruh pada masa depan anak didik kita juga. Akhir kata, saya haturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.